mengagumi Engkau Tuhan. Pada hari ini, saat ini, pada hari Minggu kami beribadah kepada Engkau. Kami pun boleh datang berdoa kepada Engkau. Kami mengagumi Engkau, kami meninggikan namamu, kami memuliakan nama Engkau Allah yang baik. Saat ini kami memulai acara tetaplah berdoa. Tuhan berkati kami ada di pinggir jalan raya yang ada, jalan pemuda. Tuhan berkati, Tuhan alam roh yang ada, Tuhan ambil alih semua untuk fokus, untuk kemuliaan namamu. Engkau yang mengendalikan dunia ini, Engkau yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkau hadir di tengah-tengah acara kami, mengadakan mujizat luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami dengan kuasa daripada-Mu Tuhan. Jaringan yang ada Tuhan, kami percaya di dalam rencana Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tidak putus-putus dan tetap baik adanya Tuhan. Di dalam nama Yesus semua tayangan ini sampai pada jiwa-jiwa yang mau berdoa, jiwa-jiwa yang butuh didoakan. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan acara tetaplah berdoa. Kami alas dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Pendeta Florence Kando mengajak saudara untuk doa, tetaplah berdoa. Dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semoga sukacita Tuhan ada. Kita bersyukur untuk minggu yang pertama di bulan November ini, saudara. Bagi gereja-gereja karismatik adalah hari perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Dan puji Tuhan, mari kita melakukan sakramen ini dengan takut akan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 2 mulai ayat 12. Roma pasal 2 ayat 12 dan seterusnya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Puji Tuhan saudara, di sini saya mau bagikan firman Tuhan bagaimana saya kalau hanya bicara hukum Taurat, hanya membacanya, ya saudara, hanya tahu isi Taurat percuma. Harus melakukan perilaku-perilaku sesuai dengan hukum Taurat. Nah, orang yang tidak memiliki hukum Taurat, yaitu bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang lain di luar bangsa Yahudi, kita hidup seperti melakukan hukum Taurat karena kebaikan-kebaikan, kebenaran demi kebenaran, sesuai dengan hati nurani kita, suara hati kita. Kalau suara hati kita melakukan yang baik, kita kan pasti tenang. Kalau suara hati kita juga melakukan yang jahat, pasti kita ada merasa bersalah. Nah, itu yang Tuhan taruh, suara hati. Makanya kalau ukuran Taurat diberikan kepada bangsa Israel yang memang menerima hukum Taurat. Nah, bagi kita bangsa-bangsa lain yang bukan memiliki hukum Taurat, mari hiduplah dengan padanan firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia mengajarkan hukum kasih. Hukum yang terutama dan pertama, ya saudara, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika saudara mau memperhatikan orang lain, saudara lagi melakukan hukum Tuhan dengan hati nurani. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun berada, engkau juga lagi melakukan yang terbaik sesuai hati nurani saudara. Hukuman Allah itu berlaku pada siapa yang melakukan firman-Nya. Firman Tuhan, Alkitab, kita diadili oleh Alkitab ini. Orang yang melakukan Taurat, melakukan kebaikan demi kebaikan berdasarkan hati nurani, berdasarkan suara hati, itu pun akan diadili dengan cara demikian saudara. Jadi Tuhan pasti berikan pertimbangan buat kita, memberikan suatu standar hidup kepada manusia, tiap manusia. Mari hati nuranimu diperbaiki, hati nuranimu ditingkatkan ke arah yang baik dan lebih baik. Maka
Hukuman Allah berlaku bagi semua orang, dan kalau kita di dalamnya kita lakukan yang baik, hukuman Allah itu luar biasa saudara, mendapatkan kebahagiaan surgawi bagi yang melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, perilaku saudara dan saya dilihat oleh Allah, dicatat dalam buku kehidupan. Mari kita hidup dengan baik berdasarkan firman Tuhan yang saudara pegang. Kita diperbaiki, diberikan kekuatan yang baru, diberikan hikmat dan akal budi untuk melakukan yang terbaik di dunia ini saudara. Amin. Dunia makin jahat, tetapi orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang memilih Tuhan, orang-orang yang mau percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, akan tetap konsisten, stabil melakukan kebaikan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita, lakukan kebaikan itu saudara, jangan hanya teori.